Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zain Jamal Hussein yang akan mempresentasikan double linked list ya. Ini sedikit penjelasan terkait double linked list dalam mata kuliah struktur data. Jadi double linked list itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah double linked list non-sirkular dan double linked list sirkular. Jadi apa sih sebetulnya double list non-sirkular itu? Yuk kita coba pahami ya. Jadi kalau double linked list itu sendiri adalah linked list yang menggunakan tiga pointer, maaf, dua pointer ya. Atau setiap node itu memiliki tiga field. Yang pertama adalah field next, pref, dan data. Kemudian kalau kita pecah dalam arti per kata, double itu adalah pointernya yang terdiri dari next dan pref. Kemudian linked list ini node-node tersebut bisa saling terhubung. Kemudian non-circular. Jadi kalau non-circular ini artinya pref dan next mengarahkan atau menunjuk pada nilai yang nol ya, atau yang kosong. Jadi ketika nilainya sudah ada isinya, mereka nggak bisa berpindah gitu. Atau bisa dianalogikan bahwa non-circular itu tidak bisa berputar atau tidak melingkar. Beda dengan circular yang dia bisa melingkar ya. Jadi sebetulnya double linked circular itu mirip ya atau hampir sama dengan double linked list non-circular. Yang menjadi pembeda adalah aliran datanya saja. Jadi pointer next dan pref itu bisa menunjuk dirinya sendiri. Mereka bisa berputar. Jadi tidak menunjuk eh, data yang kosong begitu. Jadi perbedaannya hanya di arah. Ya, begitu untuk penjelasan terkait double linked list non-circular dan sirkular. Kemudian bagaimana ya kalau kita analogikan sirkular, non-sirkular. Nah, jadi kalau diilustrasikan seperti ini, nah, teman-teman. Jadi eh, head, kemudian di sini ada tail ya, atau ini adalah awalan dan tail itu ada akhiran. Jadi pref itu akan menunjuk data yang kosong. Kemudian next juga sama, datanya kosong atau enggak nih. Kalau kosong ya ya udah gitu. Mereka akan jalan. Jadi ilustrasinya akan seperti ini ya. Eh, Next itu dia akan menuju data di value kedua. Ketika value pertama dilakukan perintah next, kemudian berikutnya. Tapi yang menjadi perhatian di non circular adalah mereka itu tidak bisa menghubungkan ya ketika di data terakhir atau di data awal. Jadi contohnya kayak misal pref ini mau data pertama mau di eh, apa ya? Mau diarahkan ke sebelumnya, mereka nggak bisa, nggak tembus lah ya, tidak melingkar. Kemudian kayak di data terakhir ya, di data 4 itu ketika mau di next lagi mau dilanjutkan ke data berikutnya, mereka tidak ketemu gitu. Karena memang sifatnya adalah null. Ya, kemudian kalau kita ilustrasikan yang sirkular, nah beda sekali dengan sirkular ya. Ketika data satu, data 2, data 3, dan data 4 ini ada gitu kan. Ketika di data terakhir kemudian mau dilanjutkan lagi ke data berikutnya, dia akan balik ke data pertama gitu. Begitu juga dengan data pertama akan di pref gitu. Dia akan menuju ke data di nomor 4 gitu, di data keempat atau di data terakhir. Mereka muter karena mereka bisa menunjuk dirinya sendiri. Mau melakukan klik pref, dia akan terus-terusan mengarah ke pref juga gitu. Beda dengan non sirkular. Ya, itu perbedaan antara sirkular dan non sirkular. Terus bagaimana ya kalau ngomongin tentang implementasi? Ya, jadi kalau deklarasi node-nya seperti ini, teman-teman. Kita pertama adalah mendefinisikan ya. Jadi struktur datanya. Di sini ada nama, jurusan, jenis kelamin, terus kemudian ada APK. Ya, tentunya kita mendeklarasikan sebuah node. Di sini ada node next dan node pref ya. Ini eh, akan kita gunakan di dalam deklarasi aplikasi
yang berbasis DLL. Ya, kemudian operasi apa aja yang akan kita bahas ya? Pertama adalah operasi tambah depan, tambah tengah, tambah belakang. Kalau logikanya seperti ini. Yang pertama adalah buat not baru, ya kita udah mendeklarasikan tadi ya not baru, kemudian sambungkan not baru itu ke head ke depan karena memang kita mau menambahkan datanya di depan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pointer ref dari not lama menuju not baru. Jadi diupdate nih not pointernya kan karena kita menambahkan data di depan ya atau di head. Kemudian jika linked list kosong atau null, not baru menjadi head sekaligus tail karena memang itu ya ini non sirkular. Code yang saya buat ini adalah DLL versi non sirkular. Jadi memang tidak bisa ada terkaitan gitu antara pref dan uh, next gitu. Jadi head sama tailnya tidak ketemu ya. Jadi dia harus dideklarasikan null. Kemudian yang selanjutnya adalah operasi tambah di tengah. Jadi kalau tambah di tengah, cari not tertentu berdasarkan nama, ya kita akan membuat itu ya. Kemudian buat not baru, sambungkan not baru di antara not yang dicari. Yang dicari A, ya tuh di antaranya. Di mana tuh dia berada. Kemudian perbarui pointer next dan prefnya. Kemudian yang selanjutnya adalah operasi tambah belakang. Kalau tambah belakang hampir mirip ya dengan tambah depan, hanya posisinya aja yang berbeda. Logikanya adalah tambah not baru, kemudian sambungkan not baru ke tile ya, jadi posisinya aja yang berbeda. Kemudian perbaharui juga pointer next dari not lama agar menunjuk ke not baru. Ya, betul. Jadi seperti itu logika yang akan kita bangun. Selanjutnya, bagaimana ya deklarasi di bahasa C-nya. Jadi, kita akan tambahkan fungsi tambah depan. Kemudian ini adalah not baru ya yang tadi kita buat ya. Kita udah deklarasikan next pref-nya yang ada di awal. Ya, secara garis besar akan seperti ini ya ketika kita menambahkan fungsinya. Fungsi operasinya akan seperti ini. Kalau memang dia uh, kosong gitu, else style sama dengan baru. Ya, kalau kosong, style juga menunjuk ke not baru. Ya udah, si not barunya ya si ini gitu kan. Jadi digunakan sebagai head gitu. Karena biar dia di depan. Kemudian di tengah ya. Kalau di tengah itu logika yang tadi udah kita bahas itu ya gini, ini kan akan menjadi file temporary ya, karena memang kita eh, akan mencari dulu nih si nama itu, namanya akan dicari, kemudian eh, dicek nih next sama prefnya dia di mana. Setelah itu ya udah ketika sudah ketemu tel sama dengan baru, ya udah itu nanti akan menjadi eh, tambah tengah. Kemudian kalau ngomongin tambah belakang ya. Oke, jadi kalau ditambah belakang kan seperti ini, mirip sebetulnya dengan tambah depan ya. Hanya variabel tilenya yang eh, berbeda ya, atau deklarasi posisinya yang berbeda. Jadi ketika sudah dibaca bahwa udah diinput gitu kan, kemudian si tel sama dengan baru ya data baru itu akan menjadi eh, data di akhir atau di belakang. Oke, baik. Kita akan melanjutkan operasi-operasi yang lainnya. Yang pertama, yang selanjutnya adalah operasi hapus depan, hapus tengah, dan hapus belakang. Kalau logika yang dipakai akan seperti ini. Hapus not pertama, ya, karena memang itu data di depan, jadi otomatis data head yang akan dihapus. Kemudian setelah itu jangan lupa untuk ubah pointer head ke not berikutnya. Jika link list kosong atau null setelah dihapus ya ubah juga headnya karena emang udah dihapus ya berarti otomatis data yang kedua kan akan naik ya menjadi head. Jadi harus diperbarui. Kemudian hapus data di tengah. Cari not berdasarkan nama. Ya ini akan kita lakukan ya ketika menghapus berdasarkan nama.
Kemudian ubah pointer next dari node sebelumnya, dari pref dari node berikutnya untuk menghapus node tertentu. Jika node yang dihapus itu head atau tail, ya ubah pointer head atau tailnya gitu. Jadi emang menentukan nama itu untuk menentukan posisi head sama tailnya. Dia di sebelah mana? Karena gitu ya, ini kan di tengah-tengah antara head dan tail. Kemudian selanjutnya adalah operasi hapus di belakang atau hapus di tail, posisi tail. Ya tinggal hapus saja di node terakhir. Kemudian jangan lupa untuk ubah pointer tail ke node sebelumnya. Jadi node sebelumnya itu akan menjadi tail ya. Jika link list kosong setelah dihapus, jangan lupa untuk juga diubah. Oh ini salah ya, harusnya tail ya. Ubah juga tailnya. Ya jangan lupa untuk mengubah tailnya. Ya, kalau operasi di bahasa C-nya akan seperti ini fungsinya. Kemudian jangan lupa ya, delete hapus ya. Jadi jangan lupa dihapus si data itu ketika sudah dilakukan operasi. Kemudian fungsi untuk tambah tengah. Jadi sambung node sebelumnya ke node berikutnya dulu, yaitu ya kita butuh file temporary. Ketika input nama itu akan menjadi file temporary karena itu akan menentukan posisi tail sama headnya. Nah, kalau udah ketemu posisinya kan dia jika node pertama ya perbarui head, jika emang itu adalah node terakhir ya perbarui juga si tailnya. Nah, kalau udah jangan lupa dihapus ya. Kemudian fungsi yang terakhir adalah tambah belakang. Ini untuk operasi di DLL-nya. Jadi jangan lupa node-nya itu disimpan di pointer ke node yang dihapus. Jadi dititikin dulu ya. Pindah ke tail ke node sebelumnya. Jadi kalau emang yang dihapus adalah data belakang, ya otomatis kan akan berpindah ya. Jadi jangan lupa kalau udah dihapus, ya dipindah. Ya secara garis besar ini ya, delete, hapus. Kemudian kita beranjak ke sorting. Sorting secara ascending data IPK ketika kita menginput uh, menunya gitu, biar data tersebut langsung tersortir. Jadi kalau logika yang dipakai menggunakan menggunakan algoritma bubble sort untuk menekan data dari IPK terkecil. Kemudian jangan lupa untuk tukar data atau bukan pointer ya antara node jika urutannya salah. Jadi memang karena kita udah pakai ascending ya, pakai bubble sort. Jadi kalau posisinya itu keliru dia akan diubah gitu kan. Biar yang paling kecil yang dia. Ya, kalau implementasinya akan seperti ini teman-teman. Jadi if temp IPK temporary next IPK. Jadi ya eh, kita akan mengecek ya dari urutan yang paling kecil. Ya, hasilnya adalah seperti ini. Jadi kita butuh temporary karena memang itu kan sifatnya adalah kita menyimpan sementara ya perubahan itu. Kemudian selanjutnya adalah kita menuju ke cari data. Iya, untuk mencari data itu jangan lupa untuk cek head, tail untuk mencari namanya. Jadi kita perlu mengecek head dan tailnya, mencari data ketika kita menentukan nama ya. Jika nama ditemukan, akan mengambil data. Jika tidak ditemukan, ya uh, itu akan ditampilkan pesan. Oh, data tidak ditemukan. Implementasinya kan seperti ini. Implementasinya uh, seperti ini ya. Jadi kalau data temporary-nya masih kosong gitu, dia akan mencoba mencocokkan ya. Setelah itu, oh ini data kosong gitu kan. Uh, Didefinisikan datanya masih kosong, kemudian kita ketikkan nama gitu kan. Kalau namanya cocok, ya udah tampilkan jenis kelamin, terus IPK-nya. Namanya juga di nama, jurusan, jenis kelamin, dan IPK. Kemudian kalau ternyata nggak ditemukan ya datanya, ya udah kita tampilkan juga pesan data tidak. Oke, seperti itu teman-teman.
terkait dengan mata kuliah struktur data DLL. Ya, terima kasih untuk attention-nya. Semoga eh, bedah DLL cukup. Nah, ini tinggal diimplementasikan ke program ya. Tadi udah ada tambah depan, tambah tengah, tambah belakang, hapus data depan, hapus data tengah, hapus data belakang, dan mencari data serta sorting berdasarkan nilai yang paling kecil dari IPK. Begitu, terima kasih banyak untuk atensinya. Saya Zain Jamal Hussein mengucapkan terima kasih untuk atensi dari rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.